Sikap seorang santri menyikapi perbedaan, ya, sikapnya adalah yaitu sami'na wa ata'na, taat terhadap keputusan gurunya. Nah, ini beda kalau orang awam, orang yang punya simpatisan terhadap beberapa ulama, kemudian sesama ulama dia berbeda, dia boleh ikut sana, ikut sini, boleh. Tapi sikap seorang santri, nah ini perlu kita jelaskan. Sikap seorang murid yang meyakini bahwasannya disebabkan gurunya dia mengenal Allah, ya sikapnya dia harus taat, sami'na wa ata'na terhadap keputusan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KR sekalian, ada satu pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di antara atau di kalangan para ulama? Misalnya, ada ulama yang ikut pemerintah atau yang mendukung kerja pemerintah. Ada ulama yang tidak, ya, ataupun yang suka mengkritik pemerintah. Ataupun misalnya dalam usaha dakwah, kita berbicara lebih, tadi bicara umum, ulama yang ikut pemerintah, ulama yang tidak ikut pemerintah. Atau misalnya dalam satu organisasi, ada ulama garis lurus. Nah, ini juga ulama garis lurus ini pun tidak pantas aslinya. Jadi seakan-akan ulama ini ada yang kita pecah-pecah, jangan seperti itu. Jadi kita bilang saja ulama fulan. Nah, bagaimana satu organisasi tapi beda pendapat? Bagaimana cara kita menyikapinya? Mana yang kita ikuti? Ulama yang ikut pemerintah atau ulama yang tidak ikut pemerintah? Misalnya ini kalau kita lihat secara umum. Di dalam kita menyikapi orang yang awam, misalnya orang yang awam melihat ini, sekarang kita sudah berada di zaman fitnah. Jangankan sekarang, ya, dulu saja, mulai zaman sahabat, setelah Nabi wafat itu sudah ada perbedaan di kalangan para sahabat. Sering dijelaskan oleh Gus Baha kalau nggak salah. Beliau mengatakan zaman saiki ku susah, ya. Kurang lebihnya demikianlah yang saya pahami. Kalau zaman Rasulullah, siapa yang ikut Nabi jelas sebenarnya, musuhnya jelas salahnya. Abu Jahal, Abu Lahab, musuhnya jelas salahnya. Nah, setelah zaman Nabi, ada ikhtilaf bainas sahabah. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Nah, ini kita repot. Yang beda, ya, yang berbeda ini sama-sama ahli surga, sama-sama orang yang dijamin masuk surga, misalnya. Contohnya siapa? Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, beda pendapat. Masalah kisos yang ingin, ya, dituntut oleh Sayyidina Muawiyah atas wafatnya, kematian Sayyidina Utsman. Nah, beda pendapat, perang. Ya, ini mungkin ada pihak ketiga yang mengkompori, ada orang Khawarij yang saling hasut, nah sehingga adanya pertempuran. Ini bukan hanya demo sana sini, tidak, bahkan bunuh-bunuhan antar para sahabat. Jadi inilah zaman fitnah. Kok sekarang? Zaman dulu pun sudah terjadi. Nah, jadi jangan heran dengan perbedaan yang ada. Oleh sebab itu jangan sampai kita yang mungkin ikut pemerintah, ikut ulama yang ikut pemerintah misalnya, ataupun orang-orang misalnya, ataupun kita sendiri mungkin ikut ulama yang tidak ikut pemerintah, suka kritik sama pemerintah, sudah jalani sesuai kefahamannya, keyakinannya, ya, kemudian ketaatannya terhadap gurunya, sudah. Yang berguru dengan ulama yang ikut pemerintah, ya silahkan.
Karena hakikatnya kita tidak tahu, sama-sama orang Islamnya. Kita ini sama-sama orang Islamnya. Pemerintah juga orang Islam, ya, yang memimpin kebanyakan orang Islam. Kemudian yang mengkritik juga sama orang Islam. Jadi kita sekarang tidak tahu mana yang betul-betul benar, ya, mana yang betul-betul benar. Nah, karena namanya ulama, ya, ada saja ijtihadnya, ya. Ada saja ijtihadnya. Mungkin dari satu sisi ulama yang tidak ikut pemerintah tidak suka memang, ya, terhadap ya sebagian peraturan lah mungkin, ataupun mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi ulama yang ikut pemerintah misalnya, kenapa terus mendukung, kenapa terus istilahnya mengetut bureni, yattabi'uhu, selalu mengikuti, selalu di samping pemerintahan. Ya, kalau bukan mereka siapa yang berdakwah kepada pemerintah misalnya? Mungkin berhubung pemerintah ini tidak cocok dengan yang di sebelah mungkin, nah sehingga tidak mau didengar nasihatnya. Tapi kalau ada ulama yang ikut pemerintah, mereka bisa memberi nasihat. Jadi wallahu alam, kita sekarang berada di zaman fitnah. Intinya jangan saling menghina, jangan saling mencaci, merendahkan orang Islam. Nah, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina, apalagi itu ulama yang kita rendahkan, apalagi itu ulama yang kita hina, orang alim. Nah, jadi intinya kita sekarang berada di zaman fitnah. Sikap kita bagaimana? Terus saja kita berdakwah dengan cara kita, dengan cara yang kita yakini sesuai dengan arahan guru-guru kita. Terus saja kita dakwakan kebaikan, jaga sholat, amalan-amalan agama kita jaga. Itu saja. Karena kalau kita bicara fitnah, Masya Allah, jangankan orang zalim, jangankan orang jahat, orang soleh pun terkena fitnah, terkena perbedaan pendapat, bahkan mereka bertempur, saling bunuh satu sama lain. Jadi biasalah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan sampai saling hina, jangan sampai saling mencaci. Nah, begitu juga di dalam kita berdakwah, di dalam arahan dakwah misalnya, arahan kita berjuang, ya. Sebagian arahan demikian, sebagian arahan mengikuti, sudah. Ya, kita ikuti sudah. Kita ikuti apa yang kita yakini. Yang keliru ketika kita mengikut arahan ulama A, kita menghina, mencaci ulama B. Apa itu ulama fulan demikian. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika yang satu mendengar grup sana, kelompok sana mencaci yang sini, dia pun ikut mencaci. Nah, itu yang keliru. Nah, sudah. Tandanya orang benar imannya, tandanya orang hebat, ya. Tanda orang itu hebat. Dipuji biasa saja, dicaci tidak marah. Nah, orang pujian juga Allah yang gerakkan, cacian juga Allah yang gerakkan. Seperti itu. Jadi biasalah dengan yang namanya perbedaan. Baik itu perbedaan lingkup umum ataupun perbedaan lingkup khusus. Tapi kita sebagai santri, nah ini perhatikan beda lagi. Sikap seorang santri menyikapi perbedaan, ya, sikapnya adalah yaitu sami'na wa ta'na, taat terhadap keputusan gurunya. Nah, ini beda kalau orang awam, orang yang punya simpatisan terhadap beberapa ulama, kemudian sesama ulama dia berbeda, dia boleh ikut sana, ikut sini, boleh. Tapi sikap seorang santri, nah ini perlu kita jelaskan. Sikap seorang murid yang meyakini bahwasannya disebabkan gurunya dia mengenal Allah, ya sikapnya dia harus taat, sami'na wa ta'na terhadap keputusan gurunya. Jadi jangan merasa lebih pintar daripada gurunya. Oh, gurunya ini ikut sini, misalnya gurunya berpendapat demikian.
maka dia sok pintar. Oh, kan kalau begini, kalau guru ini ya gini, tapi ya menurut ulama lain kan berbeda misalnya. Ini juga keliru. Seperti ada satu usaha yang saya tidak mau sebutkan usahanya. Nah, satu bisnis, ini bisnis yang menguntungkan betul bagi orang yang beruntung memang. Karena tidak semua orang yang berbisnis ini untung. Ada juga yang buntung. Nah, maka sebagian ulama ini boleh halal ya. Bahkan dai-dai yang tenar pun sudah ikut misalnya. Sudah membolehkan lah. MUI juga sudah membolehkan. Nah, tapi sampai di pendapat guru kita, sampai di pendapat gurunya misalnya, ini tidak boleh dan gurunya tidak ingin muridnya ikut-ikutan usaha ini. Tapi oleh sebagian murid ya, kan ada ulama yang membolehkan. Memang masalahnya Anda ini muridnya siapa? Masa Anda mengikuti orang yang Anda tidak kenal sebagai ulama daripada orang yang Anda kenal sebagai orang soleh, ulama, murabbi Anda yang membimbing Anda ke jalan yang benar. Nah, inilah sikap santri yang harus kita miliki. Berbeda itu boleh, tapi sikap santri adalah taat terhadap gurunya. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.